Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi Applying Page Layout and Reusable Content. Ayo kita mulai. Baiklah, yang pertama yaitu bagaimana cara kita untuk mengatur ukuran lembar kerja yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita masuk ke menu layout. Nah, kemudian kita masuk di page setup dan masuk di margin. Nah, di sini. Di sini kita bisa memilih ukuran lembar kerja yang ingin kita gunakan. Ya, di sini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pilih normal. Maka dia akan terpilih normal. Kemudian kita juga bisa mengcustom ukuran lembar kerja kita ya. Yang pertama kita masuk ke margin, kemudian custom margin. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengcustom sendiri lembar kerja kita, mengatur ya. Seperti ini contohnya. Nah, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Maka dia akan jadi dengan yang kita atur tadi. Selanjutnya untuk membuat page breaks. Nah, di sini kita masuk di page di breaks. Nah, kemudian kita klik di antara teks. Nah, lalu kita masuk ke breaks. Lalu kita pilih kolom ya, seperti ini. Nah, maka dia akan terpindah ke kolom yang baru seperti ini ya, yang menyisakan teks yang kita pilih tadi, seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa membuat section breaks, yaitu dengan masuk ke breaks dan kita pilih continuous. Nah, di sini kita klik. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, ini juga cara untuk menghapus section breaks, yaitu dengan kita pergi ke view, kemudian kita di menu view kita pilih draft. Nah, lalu kita klik di section breaks ini, lalu kita klik delete. Nah, maka dia akan hilang seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat kata sambung ya, seperti garis di ujung kata begini di sini. Dengan cara kita yang pertama kita semua seperti ini, kita pilih, lalu kita masuk di page setup dan kita pilih menu hyperlink notation. Nah, di sini. Lalu kita klik automatic. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Ada tanda garis seperti ini ya. Ini sebagai kata sambung pada teks kita. Selanjutnya yaitu cara membuat tema. Yang pertama kita masuk pada desain ya, di sini desain. Nah, lalu kita pilih themes di sini. Nah, di sini ada banyak ya tema yang tersedia. Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita yang akan kita gunakan. Ada banyak di sini. Nah, setelah kita pilih di sini juga kita dapat memilih title. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah color ya, mengubah warna di sini.
sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dan untuk font juga kita dapat memilih di sini ya. Kita dapat memilih dengan sesuai kebutuhan kita. Dan kita juga bisa mengcustom font seperti ini. Kita dapat memilih font yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita sudah memilih lalu kita klik save, maka dia akan jadi sesuai dengan yang kita buat. Di sini juga kita dapat mengcustom warna ya. Di sini kita dapat mengcustom dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini juga ada efek. Kita juga bisa menambahkan efek seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa membuat halaman sampul ya pada lembar kerja kita agar terlihat lebih bagus. Yang pertama kita masuk di insert. Nah, kemudian di text kita pilih quick parts. Kita klik. Nah, di sini kita klik building block organizer. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini sudah tersedia ya. Ada banyak. Kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Nah, untuk menggunakannya lalu kita pilih insert. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, dan di sini kita tinggal untuk mengedit sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, selanjutnya yaitu membuat background pada lembar kerja kita. Yang pertama, kita masuk pada menu desain. Nah, di sini kita masuk pada background. Nah, di sini ada watermark, back color, back border. Nah, kita masuk ke back border. Nah, di sini kita bisa membuat border yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya saya pilih box lalu oke. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita watermark. Nah, di sini lalu kita pilih model seperti apa yang ingin kita gunakan. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengcustom watermark kita, yaitu dengan masuk ke watermark lalu pilih custom watermark. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengubah. Misalnya saya ubah menjadi. Nah, maka dia akan terubah jadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengambil picture dari sesuai dengan keinginan kita dari komputer kita, yaitu dengan klik picture watermark. Nah, lalu kita klik select picture, kemudian kita tinggal pilih picture yang ada di komputer kita. Selanjutnya back color. Nah, di sini kita bisa mengubah color ya, seperti ini. Kita pilih warna sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, selanjutnya cara untuk membuat header dan footer. Yang pertama kita masuk ke menu insert. Nah, kemudian kita masuk ke header. Nah, di sini kita tinggal memilih. Pilih ini. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengubah jadi tugas. Ya, kita tulis tugas seperti ini. Nah, ini header. Kemudian selanjutnya membuat footer.
kita pergi ke insert, kemudian kita pilih footer. Nah, lalu kita pilih seperti ini. Nah, kita pilih footer. Nah, di sini maka dia akan jadi seperti ini footer. Kemudian di sini juga ada page number. Ini untuk mengatur nomor ya. Berada di kiri, di tengah, atau di kanan. Kita pilih di kanan. Nah, maka dia akan jadi seperti ini di kanan.